Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sesi ini kita bertemu lagi meskipun secara virtual, dan salawat yang terbaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan membahas secara singkat bagaimana alur penyelesaian tugas PPL, praktek pengalaman lapangan, dan sekaligus bagaimana kita bisa menyelesaikan penelitian tindakan kelas. Nah, jika Anda membuka lembar kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa, ada dua lembar kerja yang disediakan. Pertama adalah LK 3.1, yaitu mengidentifikasi problem yang dihadapi pada pembelajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana dari problem itu kita menemukan solusi pemecahan terhadap problem, permasalahan pembelajaran yang sedang kita hadapi. Nah, di kedua lembar kerja ini mari kita ceritakan gap pembelajaran. Gap pembelajaran itu adalah ada harapan yang kita tuliskan pada RPP, yang kita sudah rencanakan pada RPP, namun pada pelaksanaannya tidak berkesesuaian. Ada harapan yang tidak sesuai dengan fakta di ruang kelas. Itulah gap pembelajaran. Maka masalah apa yang kita temukan saat pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan dan dalam dokumen RPP yang kita sudah rencanakan? Tentunya juga mengapa itu terjadi. Lalu apa faktor penyebabnya? Dan yang paling penting adalah bagaimana solusi Anda terhadap problem itu. Itu yang dijawab oleh dua lembar kerja yang akan kita selesaikan. Nah, oleh karenanya sebenarnya tugas tagihan PPL itu, saudara-saudara sekalian, itu ada bagian-bagian penting. Pertama adalah RPP sebanyak 3, yaitu ada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Ketiga RPP ini kemudian dibagi dalam dua sesi, PPL 1 dan PPL 2. Nah, dari ketiga RPP ini Anda diwajibkan untuk mengerjakan lembar kerja minimal sebanyak 6 dokumen. Jadi setiap RPP jika kita bagi 3, maka setiap RPP itu kita membutuhkan lembar kerja sebanyak 2 dokumen. Lembar kerja pertama untuk mengidentifikasi masalah pembelajarannya apa, lalu pada lembaran kedua apa solusi untuk masalah itu. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajarannya sebanyak 3 kali, kita membuat video sebanyak 3 kali pembelajaran itu, dan tentunya dari seluruh pelaksanaan RPP 1, RPP 2, RPP 3 yang disajikan dalam PPL 1 dan PPL 2, kita akan buatkan laporan penelitian tindakan kelas. Jadi itu yang akan kita coba lihat secara satu persatu. Nah, oleh karenanya itu saudara-saudara sekalian, pada pelaksanaannya nanti soal RPP silakan. Mau membuat 3 komponen dengan versi RPP Merdeka atau 12 komponen lengkap, silakan. Itu soal gaya. Tapi yang penting baik 3 komponen maupun 12 komponen atau selebihnya, paling tidak dokumen RPP itu dilengkapi dengan materi ajar, kemudian ada lembar kerja peserta didik, ada media dan instrumen penilaian. Nah, materi ajar misalnya perlu ditekankan pada bagian lihat syarat dan ketentuan pengembangan bahan ajar. Tentunya tidak langsung melakukan pengembangan bahan ajar, tapi ada identitas. Ini pengembangan bahan ajarnya dari materi apa, KD apa, dan tujuan pembelajarannya apa. Demikian juga LKPD. Perhatikan syarat dan ketentuan pembuatan LKPD. Tentunya LKPD menyasar bagian-bagian yang penting ketika KD, kompetensi dasar, dan KKM kita pada setiap KD itu tidak tercapai. Nah, itu kita buatkan LKPD-nya. Demikian juga medianya, pemilihan medianya harus secara kreatif. Baik kreatif itu apalagi di pembelajaran terbatas, apalagi pembelajaran dari rumah, PDR.
Nah, tentunya pada proses penilaian, jangan lupa proses penilaiannya harus keluar dari kebiasaan lama dengan kita membuat soal yang sangat mudah dijawab oleh peserta didik. Ayo, mari buatkan stimulus sebelum kita menanyakan problemnya kepada anak-anak dalam mekanisme dan teknik penilaian bermuatan HOTS. Nah, lembar kerja itu seperti yang kita sudah singgung tadi, kita harus menemukan sekali lagi gap pembelajaran. Apa permasalahan real yang dihadapi pada proses pembelajaran? Apa kendalanya, apa faktornya, lalu bagaimana solusi pemecahannya? Dua lembar kerja itu menjadi bagian yang kita perlu isi, kita perlu selesaikan agar kita bisa menemukan problem dari masalah dan juga kita selesaikan masalah itu dalam sebuah skema penelitian tindakan kelas, baik dia pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, ini dia lembar kerjanya. Jadi lembar kerja 3.1, tentunya di sana ada kendala yang terjadinya apa, ketidaksesuaian RPP dengan apa, kasus masalah yang muncul dalam pembelajaran apa. Ini yang akan disajikan pada bagian LK1. Nah, LK2 juga kurang lebih sama. Nah, LK2 itu adalah solusi pemecahannya. Nah, kalau kita mau runut bagaimana mekanisme dan alur penyelesaian PPL sekaligus integrasi terpadu di dalamnya penelitian tindakan kelas, maka seyogianya RPP 1 itu terdiri dari video RPP dan sumber belajar. Tentunya RPP 1 itu adalah tindak lanjut catatan review perangkat yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian dari situ kita kemudian menuliskan PTK untuk siklus 1. Tentunya hasil lembar kerja menjadi bagian dari catatan refleksi dan rencana perbaikan. Apa yang menjadi kekurangan pada RPP 1 menjadi laporan pada siklus 1 pada PTK. Perbaikan dan temuan pada siklus 1, perbaikan pada RPP 1 menjadi rencana perbaikan untuk RPP 2. Oke? Nah, RPP 2 kemudian kita masukkan bagian-bagian yang perbaikan yang kita temukan pada pelaksanaan RPP 1. Kemudian kita bergerak ke siklus 2 pada RPP 2. Di situ ada juga hasil lembar kerja dan perbaikan terhadap hasil kita. Selanjutnya kita bergerak ke RPP 3 berupa penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya ketika kita maju pada ujian UKIN, ujian kinerja, RPP, video pembelajaran, dan video praktek pembelajaran kita sudah mengalami kesempurnaan. Karena berbagai hal kita sudah benahi pada RPP 1, RPP 2, RPP 3, pada PPL 1 dan PPL 2, dan itu kita catat dengan baik pada catatan refleksi dan evaluasi PTK untuk laporan siklus 1 dan siklus 2. Nah, rubrik penilaian untuk PPL ini terdiri ada 4 komponen penting. Pertama adalah rubrik penilaian untuk dokumen RPP. Nah, untuk dokumen RPP ini kita ada 20 komponen yang nanti akan ditagih pada penilaian ini. Pertama adalah tujuan pembelajaran, bagaimana dirumuskan dengan baik, materi pembelajarannya apakah dikembangkan secara kreatif, strategi pembelajarannya apakah menimbulkan motivasi dan minat belajar peserta didik, apakah medianya mengoptimalkan teknologi, kemudian pemilihan materi dan sumber belajar yang bervariasi, dan evaluasi pembelajarannya yang tentunya menekankan pada feedback dan partisipasi peserta didik. Terutama ini pada penekanannya adalah penilaian otentik. Nah, demikian halnya pada proses penilaian yang lain. Misalnya penilaian pada video praktek. Nah, untuk video praktek ini itu terdiri atas 19 komponen penilaian. Nah, untuk prakteknya ini kurang lebih ada kepribadian, ada kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini tentunya bagaimana melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi pada praktek pembelajaran video ini sebahagian besar kita menekankan pada kegiatan inti. Bagaimana seorang guru, seorang praktikan itu menguasai konsep materi dengan baik, mempelajarinya secara urut, kemudian lengkap dan logis.
Jangan lupa, ketika proses pembelajaran pada kegiatan inti, guru menekankan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter, moral, dan sikap positif. Nah, ini tentang aplikasi teknologi juga perlu diaplikasikan. Bermuatan HOTS, 5M, dalam proses scientific process, ada TIK-nya, lalu kemudian ada sesi ice break jika memungkinkan. Nah, tentunya variasi sumber belajar, instrumen pemantauan, keterlibatan aktif peserta didik, serta memberikan penguatan terhadap pertanyaan pada sesi akhir, dan terakhir adalah sesi penutup. Dicek apakah kita sudah menyiapkan penilaian yang sifatnya otentik, kita menggunakan feedback, kita melakukan refleksi, dan yang lebih penting adalah pembelajarannya harus berbasis pada kegiatan menggairahkan aktivitas peserta didik kita. Nah, untuk rubrik penilaian praktek pembelajaran tentunya ada video. Nah, video itu ditekankan pada penilaian pada kesesuaian tayangan dengan alur praktek. Jangan-jangan alur praktek pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang kita tayangkan di video, apalagi tidak berkesesuaian dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang kita sudah tuliskan di RPP. Nah, ada kelengkapan teks, kegiatan pendahuluannya ditulis. Ketika guru menyampaikan materi diskusi, sampaikan, bantu dengan teks, narasi teks pada video itu. Kemudian komposisi gambar, kualitas mixing audionya juga tidak terlalu bising. Kemudian bagaimana kejelasan artikulasi, kualifikasi pencahayaannya, ketepatan durasi, dan tentunya di banyak kejadian kita lihat misalnya tidak stabilisasinya pengambilan gambar. Nah, itu bisa disiasati dengan berbagai alat-alat yang mendukung untuk itu. Nah, untuk penilaian tindakan kelas, penilaian laporan penelitian tindakan kelas, ini ada 9 aspek. Pertama adalah dari sisi judul, dari sisi penulisan pendahuluan, dari rumusan dan pemecahan masalah, dari tujuan penilaian, manfaat, kajian pustaka, metodologinya, kemudian hasil simpulan dan notasi ilmiah. Nah, kami menekankan pada bagian misalnya kesimpulan. Jadi sajian hasil simpulan dan saran jelas dan tepat. Ini yang menjadi penting, dan komponen-komponen ini menjadi penting untuk kita perhatikan agar kita bisa memperoleh hasil yang cukup maksimal. Kami berharap alur penyelesaian PPL ini yang dipadukan dengan penelitian tindakan kelas akan membantu kita untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik dan menghantarkan kita semua kepada meraih kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Beli kain pergi ke pasar, jalan berkelok ke telaga, bukan hanya mimpi yang besar, miliki perjuangan yang besar juga. Mari kita terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa, dan kitalah orang yang terpilih untuk mencerdaskan anak bangsa itu, dan itulah sebuah kemuliaan. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ilallahi turja'ul umur wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.